Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah minggu lalu kita belajar cara mencari KPK, hari ini kita akan belajar cara mencari FPB. Ada yang tahu FPB itu kepanjangan dari apa? Ya, FPB adalah kepanjangan dari faktor persekutuan terbesar. Nah, cara mencari FPB itu sama seperti mencari KPK dengan mencari faktorisasi prima dari masing-masing bilangan. Kemudian bedanya FPB ini kita hanya menuliskan faktor yang sama dengan pangkat yang paling kecil. Untuk lebih pahamnya, simak penjelasan selanjutnya ya. Nah, anak-anak hebat, untuk lebih memahami bagaimana cara mencari FPB, di sini kita langsung ke contoh soal yang pertama. Tentukanlah FPB dari 4 dan 8. Nah, bagaimana cara mencari FPB dari 4 dan 8? Pertama-tama, sama seperti KPK, kita mencari faktorisasi prima dari 4 dan 8. Nah, di sini kita akan menggunakan cara pohon faktor ya. Pertama-tama kita cari faktorisasi prima dari 4 dan 8. 4, kita buat pohonnya. 4 bisa dibagi dengan bilangan prima berapa? Bilangan prima 2 ya. 4 dibagi 2 berapa? 2. 2 sudah bilangan prima ya. Karena sudah bilangan prima, maka kita berhenti. Kemudian kita lingkarin. Berarti faktorisasi prima dari 4 adalah 2 dikali 2. 2-nya ada 2, berarti kita tulis 2 pangkat 2. 2-nya ada 2. Kemudian kita cari faktorisasi prima dari 8. 8 bisa dibagi dengan bilangan prima berapa? Dari yang terkecil dulu, bagi 2 bisa ya. Kita tulis 2 di sini. 8 dibagi 2 4. 4 kita bisa bagi dengan bilangan prima berapa lagi? 2 ya. 4 dibagi 2 2. Nah, 2 ini sudah bilangan prima. Jadi kita berhenti. Kemudian kita beri tanda. Jadi faktorisasi prima dari 8 adalah 2 dikali 2 dikali 2. 2-nya ada 3. Jadi kita tulis dengan 2 pangkat 3. 2-nya ada 3. Nah, kita tulis lagi nih faktorisasi primanya. 4 tadi 2 pangkat 2. 8 2 pangkat 3. Nah, untuk menentukan FPB bedanya dengan KPK. Kalau KPK kan semua faktor kita kalikan. Kalau ada yang sama, kita tulis pangkat yang paling besar. Nah, FPB ini cara menentukannya yaitu hanya faktor yang sama dengan pangkat terkecil. Jadi nih misalnya faktor dari 4 2 pangkat 2, faktor dari 8 2 pangkat 3. Nah, ini kan sama-sama 2. Jadi kita hanya menulis yang pangkatnya paling kecil. Nah, yang pangkatnya paling kecil 2 atau 3? 2 ya. Berarti FPB-nya adalah 2 pangkat 2. Nah, 2 pangkat 2 ini berapa? Penjabarannya 2-nya ada 2. Jadi 2 dikali 2. 2 kali 2 adalah 4. Nah, anak-anak, supaya lebih paham lagi, di sini ada contoh soal yang kedua. Tentukanlah FPB dari 10 dan 12. Nah, bagaimana caranya tadi?
Ya, kita cari faktorisasi prima dari 10 dan 12. 10 kita bagi dengan bilangan prima. Yang paling kecil dulu, 2. Apakah bisa dibagi 2? Bisa ya. Kita tulis 2 di sini. 10 dibagi 2 berapa? 5. Nah, 5 ini sudah bilangan prima atau belum? Sudah ya. Kalau sudah bilangan prima, kita beri tanda. Jadi, faktorisasi prima dari 10 adalah 2 dikali 5. Kemudian, kita cari faktorisasi prima dari 12. 12 kita bagi dengan bilangan prima dari yang terkecil dulu, 2. Apakah bisa? Bisa. Kita tulis 2 di sini. 12 dibagi 2 6. Masih bisa dibagi lagi. 6 dibagi dengan bilangan prima ya, dari yang terkecil dulu, 2. Bisa? Bisa. Kita tulis lagi. 6 dibagi 2. 6 dibagi 2 berapa? 3. 3 sudah bilangan prima atau belum? Sudah ya. Kalau sudah, maka kita berhenti. Lalu ujung-ujungnya kita beri tanda. Jadi faktorisasi prima dari 12 adalah 2 dikali 2 dikali 3. Jadinya 2-nya ada 2. Berarti 2 pangkat 2. 3-nya tetap 1. Kali 3. Kita tulis lagi. Faktorisasi prima dari 10 berapa tadi? 2 dikali 5. Kemudian faktorisasi prima dari 12. 2 pangkat 2 dikali 3. Nah, kemudian baru kita tentukan FPB-nya. Apa tadi FPB? Faktor yang sama dengan pangkat terkecil. Nah, jadi kita hanya mencari faktor yang sama saja. Di sini 2. Faktor dari 12 juga ada 2. Berarti kita pilih dengan pangkat yang terkecil nih. Berapa? 2 pangkat 1 atau 2 pangkat 2? 2 pangkat 1 ya. Jadi kita tulis dulu nih 2. Nah, 5 di bawahnya juga ada 5 enggak? Enggak ada kan? Berarti tidak usah kita tulis. 3 ada yang sama juga atau enggak? Enggak ada ya. Jadi juga kita tidak tulis. Jadi FPB-nya adalah 2. FPB-nya hanya 2 ya. Karena yang sama hanya 2.